Hai guys, welcome to Exxon Course YouTube channel. Nah, di YouTube channel ini kalian bisa belajar tentang matematika, fisika, dan kimia. So, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course biar kalian nggak ketinggalan tentang informasi-informasi terbaru tentang materi yang baru aja kita share. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang dasar dari koordinat kartesius. Jadi apa sih koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu contohnya adalah yang kalian lihat semua di layar ini. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak suatu objek atau letak suatu titik pada sumbu X atau sumbu horizontal atau nama lainnya adalah apsis, dan juga pada sumbu Y atau sumbu vertikal atau ordinat. Sekali lagi, jadi sumbu X adalah sumbu horizontal atau apsis, sumbu Y adalah sumbu vertikal atau ordinat. Koordinat suatu titik dinyatakan dengan X, Y. Jadi X-nya dulu baru Y-nya. Contohnya di sini ada 3 titik ya. Titik A, titik B, dan juga titik C. Di mana sih letak titik A pada koordinat kartesius? Maka kita bisa tuliskan X, Y. X-nya berapa? X-nya di sini adalah min 3. Y-nya berapa? Y-nya adalah 3. Oke. Sekarang B. B X-nya berapa? Y-nya berapa? X-nya 3, Y-nya juga 3. Ini ya, kalian bisa lihat di sini kan, X-nya 3 dan Y-nya 3. Jangan sampai terbalik ya, X dulu baru Y. Gimana kalau yang C? Yang C ini X-nya 3, Y-nya adalah min 1. Cukup mudah kan untuk menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius. Nah, hal yang harus kita perhatikan juga adalah sumbu X tadi kan merupakan sumbu horizontal atau apsis. Sumbu X ini juga disebut dengan garis Y sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai Y pada sumbu X semuanya 0. Benar ya? Ini min 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Sehingga sumbu X itu sama dengan garis Y sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y yang merupakan sumbu vertikal atau ordinat merupakan garis X sama dengan 0. Karena di sumbu Y, X-nya semua 0, ya kan? Ini 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Berikutnya kita akan bersama belajar tentang kuadran. Jadi koordinat kartesius ini terdiri atas 4 kuadran, di mana kuadran itu dibagi oleh sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi di bagian ini adalah kuadran 1, selanjutnya ini kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Oke, kuadran 1 itu merupakan titik-titik yang memiliki X positif dan Y positif. Jadi istilahnya di atasnya sumbu X dan di kanannya sumbu Y. Ini kuadran 1. Kalau kuadran 2, kita bisa lihat di sini di kuadran 2 X-nya semua negatif. Benar ya? Berarti X-nya negatif dan Y-nya adalah positif. Kuadran 3, di sini kita bisa lihat X-nya negatif semua, Y-nya juga negatif semua. Sehingga X negatif dan Y negatif. Dan di kuadran 4, itu X-nya positif, Y-nya negatif. X positif dan Y negatif. Sampai sini jelas ya? Jadi di sini kalau kita ada 3 titik yang sudah kita bahas sebelumnya, titik A ini, ya kan, tadi kan min 3,3. X-nya negatif, Y-nya positif. Makanya itu dia di kuadran kedua.
Yang B, 3,3. Semuanya positif, all positif. Kalau X positif, Y positif, pasti di kuadran 1. Kalau yang C, di sini 3,-1. X-nya positif, Y-nya negatif. Dia ada di kuadran 4. Nah, kalau ada suatu titik lagi, misalnya di sini ya, titik D, min 2, min 1. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka dia ada di kuadran ketiga. Jadi kalian hafalkan aja, arah kuadran itu berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Jadi 1, terus ke kiri 2, terus ke bawah 3, terus ke kanan 4. Nah, ini ada contoh soal nih. Pada koordinat kartesius diketahui titik A min 5, min 4, titik B 0,6, titik C min 2,9, dan titik D 4, min 9. Soal yang A, tentukan di kuadran manakah titik-titik tersebut berada. Soal yang B, tentukan jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Biar lebih gampang, kita gambar aja mereka dalam sketsa koordinat kartesius. Jadi kita buat sketsanya ya, koordinat kartesius. Jangan lupa kita kasih panah. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik A adalah min 5, min 4. Berarti min semua ya. Min 5 kan pasti di sini ya. Min 4 juga di bawah, ya kan? Maka ini adalah titik A. Titik B 0,6. 0,6. Ya kan? Ini adalah titik B. C min 2,9. Min 2 di sini, 9 di sini kan gambarannya ya. Maka ini titik C. Yang D 4, min 9. 4 di sini, min 9 pasti di bawah sini kan ya. Ini D. Kita nggak perlu gambar secara presisi karena ini hanya buat sketsa. Nah, di sini kita bisa tahu kan, ini adalah kuadran 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa tuliskan di sini ya, titik A, B, C, D. Kuadran. Titik A berada di kuadran 3. Benar ya? Titik B di kuadran berapa? Dia terletak di sumbu Y, ya kan? Karena dia ada di sumbu Y nih. Titik C di kuadran 2 dan titik D di kuadran kita bisa lihat 4. Oke, sekarang kita buat di sini jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Ini gampang sih sebenarnya. Kalau titik A ini kan min 5, min 4, ya kan? Berarti min 5, min 4 ini jaraknya terhadap sumbu X berapa? Ini kan, jarak terhadap sumbu X-nya adalah berapa satuan? 4 satuan. Dari sini ke sini, ya kan? Sumbu X-nya di sini, titiknya di sini. Berarti jaraknya 4 satuan. Jarak terhadap sumbu Y-nya, dari sini ke sini berapa nih? 5 satuan. Oke ya. Kalau yang titik B, jarak terhadap sumbu X-nya di sini, ya kan? Jaraknya 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y, dia jadi sumbu Y kok. Berarti ini 0 satuan. Kalau yang C, di sini ya, yang C tadi min 2,9. Jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X berarti ini kan? Set, gini kan? Ini adalah 9 satuan. Jarak terhadap sumbu Y di sini kan? Ini 2 satuan. Yang terakhir, titik D ini 4, min 9. Jarak terhadap sumbu X berarti ini ya. Ini 9 kan? Dari 0, min 9. 9 satuan. Jarak terhadap sumbu Y berarti yang ini, ya kan? Berapa satuan? 4 satuan.